dan ia dikenang Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara, juga kalau mempelai yang terkasih, firman Tuhan ya boleh bersama-sama kita dengar dan terima saat ini. Maka berbahagia ya saudara kalian yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat sore Mas Gideon, Mbak Jessica. Sehat? Sehat lahir batin. Sudah sempat lari pagi tadi. Pak Guru olahraga nggak sempat lari pagi karena sibuk mempersiapkan pernikahannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepada Mbak Jessica dan Mas Gideon, saya ingin menyampaikan sesuatu, yaitu sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini didasarkan pada kenyataan bahwa di dalam hidup bersama sebagai keluarga sesungguhnya orang pada umumnya berada dalam sebuah kesadaran bahwa tidak mudah menjalani hidup bersama sebagai keluarga. Nah, apa indikasi bahwa membangun hidup berkeluarga itu relatif tidak mudah tersebut? Nah, indikasinya ya banyak berseliweran berita, kabar tentang keluarga yang gagal untuk melanjutkannya hingga masa akhir. Nah, itu ya tentu salah satu indikasi bahwa tidak cukup mudah membangun bahtera rumah tangga atau keluarga. Dan untuk itu tentu dibutuhkan modal. Nah, sekarang baik Mbak Jessica dan Mas Gideon, kalau ditanya, karena penjenengan sudah ada di posisi sekarang, yaitu posisi di mana momen yang sudah dipersiapkan, momen yang tentu saja luar biasa, peristiwa dan momen yang tidak akan terulang, sekaligus harus diciptakan sebuah kesan yang kuat begitu. Maka demi terbangunnya keluarga panjenengan yang bukan hanya langgeng tetapi sejahtera, pertanyaan satu saja, modal yang sudah panjenengan miliki, modal berdua panjenengan dari sisi panjenengan yang sudah mempersiapkan diri itu apa? Modal panjenengan memasuki hidup berkeluarga. Mas Gideon, minta mic-nya dong. Oh ya. Tes. Tentunya untuk modal saya ke depan dalam membangun rumah tangga sebagai seorang pria atau calon suami, saya harus setia, perhatian, dan bertanggung jawab terhadap istri saya. Apalagi untuk menghadapi wanita itu kan sangat rumit. Tentunya bagaimana caranya kita harus kembali ke tujuan awal kita. Kenapa kok kita mau bersatu? Kenapa kok kita mau pacaran, bahkan berencana untuk menikah? Yaitu tentunya untuk menjadi pendamping yang sepadan.
untuk Jessica. Yes. Ini jolly lari pagi tadi. Mbak Jessica sekarang. Ya, kalau dari saya yang sudah dipersiapkan tentu saja saling percaya, kemudian komunikasi, jadi saling terbuka, visi misi kami apa ke depannya, seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Itu yang mereka sadari sebagai modal yang telah dimiliki. Tapi saya sebagai orang luar, kalau saya melihatnya, panjenengan berdua itu punya modal yang lengkap, ya. Modal sesuatu yang sudah ada dimiliki, modal yang lengkap. Satu, orang tua, kedua belah pihak yang lengkap, yang komplit, lengkap dan komplit dalam situasi yang baik. Satu, orang tua. Dua, keberadaan panjenengan itu kalau disebut bahwa modal yang penting dalam hidup itu adalah sehat, begitu ya. Sehat itu modal yang sangat penting itu. Itu juga sehat yang komplit. Bayangkan Mas Gideon itu guru olahraga, itu secara jasmani pasti sehat. Sehat atau enggak Mbak Jessica, Mas Gideon? Sehat. Terus merasa sehatnya ya. Nah, apelnya rutin enggak? Apelnya rutin enggak? Kalau apelnya rutin berarti sehat. Ya, Mas Gideon backgroundnya karena guru olahraga tentu secara fisik memiliki kesehatan fisik yang kuat. Dan di dalam diri Mbak Jessica, nah ini waras betul ini. Waras. Jadi kalau sehat itu disatukan dalam satu istilah waras itu komplit, yaitu sehat lahir batin. Nah, sehat fisik Mas Gideon dilengkapi oleh sehat psikis Mbak Jessica karena ngajar psikologi. Nah, ini kan satu modal yang sangat lengkap. Modal yang sangat lengkap. Tentang yang lain-lain itu nanti akan diperjuangkan. Tapi modal yang sudah dimiliki, yang semuanya itu merupakan given. Karena termasuk orang tua itu adalah given. Lalu guru olahraga, kemudian dosen psikologi. Memang itu bagian dari perjuangan di saat kuliah dan seterusnya. Tetapi mendahului itu semua tetap saja given. Anugerah pemberian Tuhan. Nah, maka Mas Gideon dan Mbak Jessica terhadap firman Tuhan yang tadi kita terima, yang sekali lagi saya bacakan, istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan oleh Tuhan. Dari berbagai hal yang tadi saya sebutkan, ada satu tujuan penting yang mesti kita sadari bersama sebagai orang percaya, terutama adalah hidup yang dikenan oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hidup dikenan oleh Tuhan? Hidup dikenan oleh Tuhan meskipun di sisi-sisi tertentu itu adalah bagian dari upaya dan perjuangan, tapi untuk bisa melakukan upaya dan perjuangan itu, sekali lagi saya mau menggarisbawahi dan menekankan adalah given, anugerah. Jadi hidup yang dikenan oleh Tuhan itu anugerah. Namun demikian, di dalam menghayati anugerah Tuhan itu ada daya upaya perjuangan untuk mempertahankan nilai anugerah Tuhan tersebut. Nah, dalam konteks pernikahan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya merujuk pada sebuah jurnal kajian sastra
yang merupakan buah dari menggumuli sebuah novel karya Jean Mariam, yang novel itu berjudul adalah novel tentang menikah. Di dalam jurnal tersebut dan diangkat dari novel tadi, maka dari jurnal itu ditulis mengenai apa makna pernikahan menurut 5 tokoh perempuan yang ditampilkan di dalam novel tersebut. Hanya saja dari 5 tokoh novel tersebut, dalam konteks peneguhan dan pemberkatan nikah hari ini, saya hanya mengambil 3 dari 5 tokoh tersebut. Masih saya sisakan 2, karena yang 2 ini kalau diangkat di konteks kehidupan kita menjadi kontroversi. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang diangkat atau dimengerti oleh seorang tokoh yang diberi inisial Yuyun. Yuyun memahami bahwa pernikahan adalah sebagai pertaruhan untuk keluar dari kemiskinan. Tentu ini dilatar belakangi oleh background keberadaan Yuyun itu sendiri. Tetapi pengertian kemiskinan tidak hanya serta-merta terkait dengan materi. Kemiskinan juga termasuk kemiskinan yang terkait dengan keberadaan manusia secara utuh yang menyangkut aspek spiritualitas, tapi juga sekaligus sosial dan martabat kemanusiaan secara utuh. Dalam perjuangan Yuyun mencakup semua aspeknya. Jadi aspek material juga ada, aspek martabat sosial, dan juga mental spiritual itu juga masuk di dalam perjuangan mereka. Perjuangan yang dipahami oleh dia bahwa pernikahan itu sebagai sebuah pertaruhan untuk keluar dari kemiskinan. Lalu yang kedua itu ditampilkan atau dipahami, dimiliki oleh sosok yang diberi inisial di dalam novel tersebut sebagai Lena. Lena memahami pernikahan adalah sebuah perjuangan, dan perjuangan ini juga lagi-lagi terkait dengan keberadaannya sebagai seorang perempuan yang ingin terus mencoba menaikkan harkat dan martabatnya dengan segala keberadaan yang serba kurang untuk menempuh pendidikan. Dia terus berupaya sampai pada saatnya pernikahan menjadi jalur di dalam dia memperjuangkan harkat dan martabatnya tersebut. Dan kemudian yang ketiga itu dimiliki pemahamannya dan diperjuangkan oleh sosok atau di dalam novel itu dimiliki oleh tokoh dengan inisial Fitri, bahwa pernikahan harus dilandasi dengan cinta kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mas Gideon dan juga Mbak Jessica, kaitannya dengan jurnal tersebut nanti bisa kita lihat lebih lengkapnya, tetapi
ini saya kira menjadi referensi bagaimana kita menapaki kehidupan keluarga di atas semua bentuk-bentuk perjuangan tersebut. Maka semuanya yang dilakukan oleh keluarga Kristen, keluarga yang mendasarkan diri pada kepercayaan kepada Tuhan yang telah menganugerahkan keselamatan, maka firman Tuhan hari ini yang menyebutkan istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Istri yang cakap mahkota suaminya. Mahkota itu adalah sebuah simbol seorang yang dihormati, dan terutama kalau dalam konteks kerajaan, seorang raja yang mengenakan mahkota itu berarti seorang raja yang sedang memperhadapkan dirinya dengan semua rakyatnya, lalu rakyatnya itu akan menghormati dan menghargainya dengan melakukan semua titah-titahnya. Itu adalah kehormatan seorang raja, kehormatan mahkota dalam konteks yang dimiliki oleh seorang raja. Kalau mahkota seorang suami, seorang kepala keluarga adalah istri, itu berarti keberadaan istri menjadi kehormatan seorang suami. Dan itulah sebabnya maka sering ada ungkapan, jika ada seorang suami yang sukses, maka di balik itu ada istri yang setia, ada istri yang memiliki perilaku yang baik, ada istri yang menjadi, kalau dalam bahasa Alkitab itu, ruangkan sepadan, ruangkan si botol atau teman yang sepadan. Maka disinilah kemudian seorang suami akan mendapatkan sebuah kesimpulan atau mampu mengambil kesimpulan bagaimana dinyatakan di dalam ayat berikut. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan oleh Tuhan. Dengan demikian maka kehormatan yang dimaksudkan di sini bukan sekedar seorang memiliki harta, kekayaan materi yang berlimpah, atau jabatan-jabatan yang prestisius, atau apapun juga yang lain yang kasat mata itu. Tetapi terlebih bahwa semua itu kalau memang ada juga menyertainya, tetap berlatar belakang dikenan oleh Tuhan. Harta kekayaan yang dimiliki juga hasil dari perjuangan yang dikenan oleh Tuhan. Jabatan-jabatan juga ketika itu kemudian dipercayakan kepadanya, juga itu dalam melalui sebuah proses yang benar, proses yang juga dikenan oleh Tuhan. Nah, dengan demikian maka pada akhirnya pasangan suami istri itulah yang bersama-sama dikenan oleh Tuhan. Saya rasa tidak ada kebahagiaan hidup yang lebih daripada ketika seseorang dikenal oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari bagian firman Tuhan ini kita jadikan nilai perjuangan keluarga kita, atau dalam konteks ini, dalam hal ini panjenengan berdua, yaitu Mas Gideon, Mbak Jessica. Silahkan, mari bersama-sama kita tapai kehidupan keluarga panjenengan perjuangkan yang bermuara berujung pada hidup yang dikenan oleh Tuhan. Bapak Ibu dua belah pihak telah
memberikan kesukaan, bahkan juga semua yang hadir. Dan syukur karena firman ini menjadi landasan, menjadi dasar di momen yang luar biasa. Biarlah firman ini juga yang akan terus menjadi motivasi perjuangan hidup berkeluarga Panjenengan.